Shalom saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Rosi Kaisal Lasso dalam program Sahabat, Sapa Hamba Tuhan. Puji Tuhan, pembahasan kita hari ini kisaran tentang hal-hal yang biasa dibicarakan di dalam kekristenan. Tapi merupakan pergumulan yang paling sulit, yaitu pengampunan. Nah, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu mengenai pengampunan. Bukakan hati kami Bapa untuk memahami betapa luar biasanya kuasa Tuhan yang telah dicurahkan dalam hati kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan akan menerangi akal budi kami sehingga kami dapat memahami dan kami dapat hidup dalam ketaatan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam Matius 6 ayat 12 di situ dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini adalah penggalan sebagian dari doa Bapa kami. Doa Bapa kami diajarkan oleh Kristus sendiri. Dan ini merupakan doa satu-satunya yang diajarkan oleh Tuhan per kalimat-kalimatnya. Jadi ini penting untuk kita perhatikan setiap detail kalimatnya. Tetapi saya tidak akan bicara tentang detail dari kalimat ini. Tetapi saya akan bicara tentang pengampunan itu sendiri. Saudara-saudara, ada 9 faktor yang mempengaruhi pengampunan. Seringkali kita bergumul tentang pengampunan, saudara-saudara. Bagaimana caranya bisa mengampuni? Saya mau mengampuni. Tetapi setelah beberapa kali kita berjalan dan akhirnya kita menemukan satu titik, saya ternyata belum benar-benar mengampuni. Nah, hari ini kita akan belajar 9 faktor yang mempengaruhi pengampunan. Tapi nanti dulu saudara-saudara, kita bicara tentang 2 kata ini ya, supaya jangan bingung. Antara memaafkan dan pengampunan sama nggak sih sebenarnya? Maaf dan ampun, memaafkan dan pengampunan. Apakah itu sama atau tidak? Saudara-saudara, sebenarnya sama saja. Kata memaafkan dan mengampuni itu sama saja. Hanya bedanya, mengampuni ini dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk membalas atau menghukum. Sedangkan maaf tidak ada hubungannya dengan menghukum atau membalas. Saya kasih contoh, misalnya maaf ya. Ketika kita sedang berada dalam antrian, sedang ada dalam antrian, lalu saya merasa ada sesuatu yang sangat urgen. Saya akan bicara kepada orang yang di depan saya dan berkata, Bu, maaf ya, saya bisa ke depan lebih dulu karena saya ada hal yang penting. Maaf ya. Ibu itu tidak perlu menghukum saya. Dia tidak perlu membalas karena saya minta maaf. Dan ibu itu tidak punya otoritas atas saya untuk dia harus membalas. Nggak perlu ya. Nah, itu maaf. Beda dengan kasus mengampuni. Contoh maaf lagi. Misalnya, saya jatuh, hampir jatuh, dan saya mencoba untuk cari pegangan. Rupanya ada orang asing saya pegang dan dia kaget. Ketika dia kaget karena saya berpegangan sama dia, langsung saya bilang gini, aduh maaf ya, maaf. Dia tidak perlu membalas dendam, tidak perlu mau menghukum saya gara-gara saya melakukan kesalahan itu. Jadi beda saudara. Kalau pengampunan itu adalah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hak untuk membalas atau menghukum. Jadi saudara-saudara, ketika seseorang melukai seseorang, menjahati, dan melakukan hal-hal yang membuat orang tersebut mengalami sakit, penyakit, luka, kerugian, banyak hal dalam kehidupannya, orang itu punya hak untuk membalas, hak untuk menghukum menurut versinya. Oleh sebab itu dibutuhkan pengampunan. Jadi saudara-saudara, apa saja pengaruh atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pengampunan? Yang pertama adalah kecerdasan emosi. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi. Orang yang memiliki kecerdasan emosi, kemampuan mengendalikan diri, dia akan mudah untuk memberikan
pengampunan. Tetapi orang yang tidak bisa mengontrol emosi, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, orang yang mudah sekali dipengaruhi, maka orang tersebut biasanya agak sulit mengampuni. Faktor yang kedua, saudara-saudara, adalah ketulusan dari pelaku yang melakukan kesalahan. Ketika dia minta maaf dengan tulus, kita melihatnya, maka kita akan berkata, oh ya, oke, saya akan mengampuni dia. Nah, saudara, jadi ketulusan permintaan maaf pelaku itu penting. Oleh sebab itu, kalau saudara bersalah pada seseorang, tuluslah. Minta maaf dengan tulus. Jangan bilang begini ketika minta maaf, aku minta maaf sama kamu ya kalau saya salah. Jangan. Kalau saudara bilang kalau saya salah, berarti saya juga bisa nggak salah. Nah, kalau minta maaf, mintalah dengan tulus. Tidak perlu kata, maafkan saya ya kalau saya salah. Tidak perlu pakai kata kalau. Maafkan saya salah, cukup. Nah, itu akan menolong kita untuk kita mendapatkan pengampunan dari orang yang telah kita lukai. Faktor yang ketiga, saudara-saudara, yang mempengaruhi kita bisa mengampuni seseorang adalah munculnya belas kasihan. Ada beberapa orang memiliki hati yang begitu lembut, dengan mudah sekali berempati, mudah sekali belas kasihan. Ketika seseorang melakukan sesuatu kesalahan, hatinya tiba-tiba penuh dengan belas kasihan, mendorong dia untuk memaafkan. Salah seorang ibu yang bernama Rukeye, dia kehilangan anak kesayangannya akibat seseorang membunuhnya. Tetapi Rukeye ini punya hati yang besar untuk memiliki empati atau belas kasihan terhadap Jason, sehingga dia mengampuni Jason, si pembunuh anaknya. Nah, itu munculnya empati atau belas kasihan. Itu faktor ketiga membuat pengampunan itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang keempat adalah kualitas hubungan. Hubungan yang kuat, hubungan yang dekat akan memudahkan pengampunan. Jika kita punya sahabat karib, kita sering bergaul dekat dengan dia, tumbuh bersama-sama dekat, maka akan lebih mudah mengampuni satu dengan yang lainnya. Jadi, jika saudara adalah suami dan istri, seharusnya saudara paham ini. Kualitas sebuah hubungan suami istri, dua menjadi satu. Tidak perlu kita berdebat, saya terluka tidak bisa mengampuni dia, karena itu adalah kualitas hubungan yang disatukan oleh Allah sendiri. Nah, hubungan dekat itu memiliki kekuatan untuk kita bisa mengampuni. Ada dua wanita yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka sahabat sejak dari kecil. Sejak dari kecil mereka tumbuh bersama-sama, bahkan keluarganya juga saling dekat karena mereka bersama-sama memiliki anak yang dekat istilahnya. Nah, satu kali dua anak gadis ini pergi ke satu tempat di mana itu biasa tempat rekreasi, ada sungai yang dalam dan biasanya mereka suka terjun. Tetapi jarak antara jembatan dan sungai itu begitu jauh, jadi harus berhati-hati. Saudara-saudara, ini dua gadis ini mereka saling mau mencoba untuk lompat, saling memberikan dorongan, ayo, ayo, ayo gitu. Satu anak gadis ini dia sudah ada di pinggir, dia masih bilang gini, aku takut, tapi sahabatnya bilang begini, kan sahabatnya mendorong dia, bisa, kamu bisa, ayo kamu bisa pasti, ayolah ayo, tapi takut jauh sekali, bisa pasti bisa. Ketika dia noleh dalam ketidaksiapan, tanpa disadari sahabatnya, karena ingin mendorong supaya kamu mampu kok, istilahnya seperti itu, didorong sungguh-sungguh, tanpa siap. Dan kondisi tubuhnya ketika menghantam air sungai tersebut, itu bukan kondisi pas, bukan kondisi yang tepat, sehingga tulang lehernya patah, tulang punggungnya patah, dan dia mengalami banyak sekali cedera. Dan dia harus menjalani proses perawatan di rumah sakit dengan biaya yang sangat mahal dan nyaris tewas. Masalah itu kemudian diangkat dan dimasukkan dalam pengadilan dan diadili, saudara-saudara, diadili. Ketika sahabat ini sudah mulai pulih,
Persidangan berlangsung. Di persidangan sahabat itu menangis terus. Dia menangis terus, bilang, aku mengasihimu, aku tidak mungkin mencelakakanmu, aku tidak bermaksud seperti itu. Dia menangis, maafkan aku, maafkan. Dia menangis seperti itu. Hakim saat itu akhirnya berkata demikian kepada sahabatnya yang cedera. Dia berkata, kamu tumbuh dalam persahabatan bersama-sama berpuluh-puluh tahun, sejak dari kecil hingga saat ini. Sahabatmu melakukan hal ini bukan karena motivasi untuk mencelakakan, tetapi motivasi untuk mendorong, memberikan kekuatan. Tetapi dia tidak pernah bermaksud mencelakaimu. Jadi hakim berkata, lebih baik kalian saling memaafkan. Dan kemudian temannya yang melakukan hal yang salah itu lari dan memeluk, dan akhirnya sahabatnya juga memeluk, dan akhirnya keputusannya adalah mereka saling memaafkan. Kenapa? Karena kualitas dari hubungan yang kuat. Jadi saudara-saudara, itu faktor yang keempat. Nah, faktor yang kelima adalah orang yang punya niat kuat untuk melupakan. Saya niat untuk melupakan kesalahannya. Nah, repotnya adalah seringkali kita tidak punya niat seperti ini. Kita punya niat, tapi kemudian kita merenung sendiri, nginget-inget lagi, merenung sendiri, ingat-ingat kesalahannya. Akhirnya kita berkecamuk lagi, sulit lagi mengampuni. Tapi seseorang yang punya niat kuat untuk melupakan kesalahan akan bisa berjalan selanjutnya dengan melupakan. Jadi saudara-saudara, itu faktor yang kelima. Apakah kita memiliki cukup niat yang kuat untuk melupakan kesalahan? Kemudian faktor yang keenam, saudara-saudara, adalah faktor kepribadian. Setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang kepribadiannya terbuka, ada yang kepribadiannya tertutup, ada orang yang sangat-sangat mudah sekali berubah-ubah moodnya. Tapi ada juga orang yang sangat pendiam dan pemalu. Saudara-saudara, orang dengan kepribadian yang tertutup, orang dengan kepribadian yang sensitif dan pemalu akan lebih sulit untuk mengampuni dibandingkan dengan seorang yang sangat terbuka, orang yang memiliki banyak pergaulan, orang yang sangat mudah sekali melupakan hal-hal ini dan itu. Saudara-saudara, orang demikian akan lebih gampang untuk mengampuni. Jadi kepribadian, bagaimana bentuk kepribadian itu adalah faktor yang keenam. Nah, yang ketujuh, motivasi dari pelaku dan kesalahannya. Kita memahami motivasi pelakunya itu apa. Dia berbuat seperti itu apa? Itu akan membuat kita mengambil keputusan. Apakah saya mau mengampuni atau tidak? Seorang hakim di Amerika Serikat yang bernama Frank Caprio, dia terkenal sebagai hakim dengan hati dan sikap yang baik ketika memutuskan dalam pengadilan. Seorang kakek yang bernama Victor Quella, berumur 96 tahun. Dia ditangkap dan diadili karena dia berada di zona sekolah dan dia ngebut. Jadi si hakim Frank dia berkata, Bapak Victor, engkau sekarang berada dalam persidangan karena Anda berada di wilayah sekolah dan membawa mobilmu ngebut. Lalu kakek itu dengan tubuh yang sudah tua renta, dia beberapa kali harus bertanya lagi kepada hakim, apa? Karena pendengarannya yang sudah mulai kurang. Lalu si kakek itu bilang, saya tidak ngebut. Saya umur 96 tahun. Bagaimana saya bisa memakai kaki saya untuk cepat-cepat pakai gas, melarikan mobil? Saya sedang membawa anak saya. Anak saya harus cuci ginjal, cuci darahnya selama setiap 2 minggu karena dia sakit kanker. Saya membawa anak saya. Lalu hakim Frank bertanya, anakmu umur berapa, Pak? Dia berkata, anak saya berumur 63 tahun. Lalu hakim itu berkata, luar biasa. Engkau seorang ayah yang baik. Anakmu berumur 63 tahun. Dia sudah tua.
tetapi engkau seperti ini, masih merawat anakmu. Dan dia berkata, saya tidak mungkin mengadili dan menghukum seorang dengan hati yang begitu baik, seorang ayah yang begitu baik. Pulanglah dengan bebas. Saudara-saudara, motivasi dari pelaku dan kesalahannya dilihat oleh hakim sehingga dia mendapatkan kebebasan. Jadi banyak kali kita mendengar berita ya, kisah-kisah tentang nenek-nenek tua yang ambil singkong di kebun orang, dijatuhi hukuman berapa bulan. Ada kakek-kakek yang sudah renta yang hanya mengumpulkan kayu-kayu bakar di kebun orang. Orang itu menghakiminya, menghukumnya, harus diadili sekian lamanya. Saudara-saudara, motivasi pelaku dan kesalahannya itu patut menjadi pertimbangan untuk kita mengampuni orang lain. Faktor yang ke-8 adalah tingkat kelukaan. Penderita yang menerima luka dalam jangka waktu yang lama dan menimbulkan luka yang membuat begitu dalam sakitnya, penderitaannya akan lebih sulit diampuni. Akan lebih sulit mengampuni, maksud saya. Tetapi jika seseorang hanya mengalami kekecewaan yang sedikit karena telat datang tidak sesuai jam, karena melakukan saya minta dibelikan ini yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Hal-hal sepele seperti itu sangat mudah diampuni. Tapi untuk tingkat kelukaan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam, lebih panjang lukanya, lebih sulit pengampunannya. Nah, kemudian, saudara, dari 8 faktor ini ada batasan atau kelemahan. Misalnya yang pertama kemampuan mengendalikan emosi. Gimana kalau orangnya tidak cerdas emosi? Bagaimana kalau orangnya tidak dapat menguasai emosi? Dia akan bermasalah dalam pengampunan. Sulit ngampunin. Karena dia terus dikuasai amarah, keinginan membalas dendam, luka, kebencian, kekecewaan. Dia tidak bisa kontrol emosi. Sulit. Dan kemudian yang kedua, ketika di situ dikatakan ketulusan dari permintaan maaf pelaku. Kalau pelakunya tidak merasa bersalah gimana? Seperti Jeffrey Dahmer. Dia sudah membunuh puluhan orang, dimutilasi, tapi dia tidak merasa bersalah? Atau seperti wanita yang menusuk ibunya sampai 150 kali tusukan. Ketika di persidangan dia tidak menunjukkan rasa bersalah. Jadi kalau dia tidak tulus minta maafnya, dia tidak akan mendapatkan pengampunan. Jadi ada batasannya di sini. Lalu belas kasihan, orang yang memiliki belas kasihan mudah mengampuni. Tapi kalau pelakunya tidak layak diampuni, tidak layak dibelas kasihani, bagaimana? Kalau pelakunya tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan, nah ini ada batasan ya saudara. Yang keempat, hubungan yang kuat. Kalau yang melakukannya adalah musuh, bukan sahabat, bukan orang yang kita kasihi, tapi musuh. Bagaimana? Ya. Nah, kemudian saudara-saudara, faktor yang kelima, melupakan kesalahan. Orang yang niat untuk melupakan kesalahan. Tapi kalau orang tersebut tidak punya niat untuk melupakan kesalahan orang, kalau kita tidak punya hati yang komit yang kuat untuk sudahlah saya lupakan. Kalau kita malah terus melamun, mengingat-ingat kejadiannya, akan sulit mengampuni. Kemudian faktor yang keenam, kepribadian. Apa kelemahannya? Apa batasannya? Kepribadian orang yang tertutup, yang sensitif, yang pemalu, yang pendendam, yang nyimpen dalam, akan sulit untuk mengampuni. Berbeda dengan orang dengan kepribadian yang terbuka. Nah, yang ketujuh, motivasi pelaku dan kesalahannya. Kalau motivasinya adalah kejahatan, bukan karena seperti kakek tadi ngantarkan anaknya karena harus cuci darah. Kalau motivasinya bukan untuk mencari makan, tetapi untuk kejahatan, nah jadi di sini ada kelemahan saudara-saudara. Sulit mendapatkan pengampunan. Faktor yang ke-8, tingkat keterlukaan.
Sangkalau yang membuat orang menjadi terluka begitu dalam, maka dia akan sulit mendapatkan pengampunan. Saudara-saudara, ada yang kesembilan. Faktor yang kesembilan inilah yang mengalahkan semua faktor-faktor di depan tadi. 8 faktor tadi dikalahkan oleh faktor yang kesembilan, yaitu kedewasaan iman, ketaatan, dan kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang dewasa di dalam imannya, yang mengambil keputusan di dalam hadirat Allah, yang menyerahkan imannya dalam kasih kepada Tuhan, apapun juga batasan-batasan, kelemahan-kelemahan, apapun juga, dia akan memutuskan dengan benar untuk mengampuni. Bukan karena pertimbangan karakter saya begini, bukan karena pertimbangan motivasi orangnya begini, bukan karena pertimbangan orang itu tulus atau tidak tulus, bukan karena pertimbangan saya orang bisa mengendalikan emosi saya, bukan karena pertimbangan saya lukanya cuma sedikit saja kok, atau saya sudah terlalu dalam terluka. Bukan karena pertimbangan-pertimbangan itu. Pertimbangannya hanya satu: saya sudah diampuni oleh Kristus. Dan dia mengampuni semua dosa saya, bukan hanya karena saya salah ini, bukan karena saya menyakiti dalam hal ini, bukan karena saya menipu uang, bukan karena saya berzina, bukan hanya satu poin. Orang bisa salah kepada kita, misalnya menipu uang kita, tetapi dia bisa berbuat yang baik yang lainnya. Tetapi Kristus mengampuni semua dosa kita. Dosa kita ke orang tua, dosa kita nipu, dosa kita bohong, dosa kita berpikir jahat, dosa kita porno, dosa kita semua. Tuhan ampuni. Tidak ada pertimbangan apa-apa, hanya pertimbangannya satu: kasih. Jadi saudara-saudara, kalau Kristus yang telah mengampuni semua dosa kita, mengapa saya sulit mengampuni satu kesalahan orang tersebut untuk saya? Bukan satu, dua. Bukan dua, 10. Saudara, Kristus sudah mengampuni ratusan juta, miliaran dosa kita seumur hidup kita. Dan dia tidak pernah mengingat kembali. Ketika dia mengampuni hari ini, kita besok bikin dosa lagi. Besok kita bercakap salah lagi. Hari ini Tuhan ampuni, malam kita minta ampun, Tuhan bersihkan saya dari semua dosa. Besok pagi kita sudah ngomel lagi, sudah bikin dosa lagi. Dan Tuhan sudah siap di depan pintu. Ketika kita berkata, Tuhan ampuni saya sudah gagal. Tuhan ampuni. Tapi jangan bermain-main dengan pengampunan. Jangan bermain-main dengan anugerah. Jangan kemudian kita mempermainkan, kita terus jatuh bangun. Saudara, itu juga hal yang salah. Tapi satu hal saya mau beritahu, bahwa Allah di dalam rentang kasih yang begitu luas, panjang, dalam, tinggi, dan kekal kasihnya, layakkah kita menyimpan dosa dan kesalahan orang lain? Layakkah kita untuk terus mendendam? Faktor yang ketiga adalah Tuhan, yang terakhir, yang ke-9, Tuhan, saya mau taat karena Engkau telah mengampuni saya. Di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Perhatikan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, karena ada satu kehidupan yang lain, yaitu kehidupan Kristus di dalamku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Saudara, mudah mati bagi Kristus. Banyak martir. Banyak, saudara. Kalau bicara mengenai agama, orang berani mati. Mudah mati bagi Kristus. Hanya butuh 1-2 jam. Tetapi hidup bagi Kristus itu kematian setiap jam. Kematian kita setiap jam. Jauh lebih sulit hidup bagi Kristus. Di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat, tidak ada pengharapan yang mengecewakan di dalam Tuhan. Ketika kita berharap orang berubah, ketika kita berharap situasi akan menjadi baik nantinya, ketika kita berharap keadaan akan diubahkan oleh Tuhan, tidak ada pengharapan yang mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan. Hari ini hati kita limpah dengan kasih, besok limpah lagi dengan kasih, besok limpah dengan kasih. Jadi kita tidak akan pernah berhenti kekurangan kasih. Dan Roh Kuduslah yang terus membaharui hati kita, mencurahkan kasih-Nya setiap hari dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Kalau hari ini saudara berpikir, saya harus mengampuni seseorang, bukan karena apa-apa, tetapi karena Kristus yang telah melakukannya untuk saya, mengampuni semua dosa saya, mati di atas kayu salib. Dan sekarang Roh Kudus telah mencurahkan di hati saya kasih setiap hari, kasih setiap saat. Dan hidup saya bukan lagi ego saya, mau saya, perasaan saya, pikiran saya. Hidup saya sekarang adalah Kristus. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus yang kuhidupi. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena semua cara-cara manusia untuk mengampuni orang, semua kemampuan, kebisaan manusia untuk mengampuni kesalahan sesamanya selalu ada batasannya, selalu ada kelemahannya. Tetapi ada kasih yang tidak akan pernah terbatas, yang tidak punya kelemahan. Kasih itu punya kekuatan, kuasa yang luar biasa, yaitu kasih-Mu yang dapat hidup di dalam saya karena Roh Kudus yang taruh. Hari ini Bapa, saya berseru kepadamu, saya membutuhkan kasih itu. Saya membutuhkan kasih yang sedemikian, yang membuat saya mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, dalam kasih karunia yang besar, curahkanlah kasih Allah di dalam hati saya. Curahkan sampai melimpah. Karena saya mengaku hati saya kosong. Hati saya kosong dengan kasih. Curahkan. Saya mau Bapa, Engkau memenuhi hati saya dengan kasih-Mu. Sehingga setiap saat, setiap situasi, setiap pengalaman, saya mampu mengampuni orang lain. Bukan dari kasih saya, tetapi dari kasih Kristus yang ada dalam hati saya, mengalir melalui saya, dan sesama saya menerimanya. Musuh saya menerimanya. Orang yang melukai saya menerimanya. Menerima kasih dari Tuhan sendiri. Tuhan tolong saya. Ampuni semua cara-cara saya yang salah. Ampuni kebebalan hati saya, ampuni kesombongan saya, ampuni keangkuhan dan ego saya yang mempertahankan diri. Ampuni.
Sekarang saya menyerahkan diri saya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau telah mati bagi saya. Engkau telah membeli saya lunas dibayar. Sekarang saya milik-Mu. Ampuni Bapa. Kalau Engkau memiliki saya, maka biarlah Kristus hidup di dalam saya. Bukan saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Karena Engkaulah pemilik kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya siap untuk hidup dalam pengampunan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi,